Yo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa langsung cek channelnya, kalian cek playlist di channelnya. Dan disitu bakalan ada berurutan rapi ya session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya yang pernah gue upload. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoshuan yang telah mengorbankan dirinya demi kemajuan jiwa Xiaoyan. Lalu Xiaoyan berhasil mendapatkan titik energi dari inti jiwanya. Xiaoyan saat ini dia lalu berkata, "Mungkin sekarang sudah waktunya untuk aku pergi," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menekan emosi di dalam hatinya. Lalu lubang spasial pun muncul, lalu dia pun masuk dan menghilang. Sementara itu beberapa sosok berada di atas pegunungan yang luas di alam Gu. Kepala klan Guyuan, apa yang terjadi? Ucap dari Li Ying. Setengah bulan telah berlalu. Jika Xiaoyan tidak keluar, klan Hun mungkin benar-benar akan membunuh ayahnya. Ucap dari Yan Zin. Makam surgawi telah ditutup. Terowongan spasial tempat ini juga benar-benar ditutup. Aku telah mencoba membuka terowongan spasial sebelumnya, tetapi aku ditolak oleh sebuah kekuatan. Seolah-olah makam surgawi saat ini memiliki pemilik, ucap dari Guyuan. Kalau begitu bagaimana dengan kakak Xiaoyan? Ucap dari Sun Er. Aku akan mencobanya lagi, ucap dari Guyuan. Lalu segel yang dibentuk oleh tangan Guyuan berubah setelah suaranya terdengar. Lalu energi di sekitar mereka dengan cepat berubah menjadi tangan energi raksasa setinggi 10.000 kaki di langit. Setelah itu dia meraih ruangan yang berfluktuasi. Ini fluktuasi spiritual. Bagaimana mungkin? Ucap Li Ying dan Yan Zin. Ada sesuatu yang salah. Segera siapkan formasi, ucap dari Guyuan. Banyak ahli dari klan Gu dengan cepat terbang keluar dari pegunungan di sekitarnya. Dokinya melonjak dan dengan cepat berkumpul. "Tuan, bolehkah aku tahu siapa Anda? Ini adalah klan Gu. Kami di sini hanya untuk menjemput seseorang dan tidak memiliki rencana lain," ucap dari Gudao. Dia berteriak keras dengan ekspresi serius setelah formasi dibentuk. Sebuah terowongan spasial perlahan muncul di ruangan yang berfluktuasi setelah suara Gudao terdengar. Lalu sosok manusia perlahan melangkah maju. "Oh, bukankah formasi ini terlalu hebat untuk menjemputku?" ucap dari Xiaoyan. "Xiaoyan!" Semua orang tercengang setelah melihat ternyata sosok yang keluar dari terowongan spasial adalah Xiaoyan. Gudao lalu berkata, "Tadi ada seorang ahli yang telah mengganggu kepala klan," ucap dari Gudao. "Orang yang tadi itu kamu, Xiaoyan," ucap dari Guyuan menatap Xiaoyan. "Hahaha, ya aku rasa begitu," ucap dari Xiaoyan. Semua orang terkejut ketika melihat sosok yang telah keluar dari terowongan spasial. Yan Zin lalu berkata, "Bagaimana? Apakah kamu berhasil melakukannya?" tanya dari Yan Zin. Xiaoyan berkata, "Leluhur Xiaoshuan telah memberiku hadiah," ucap dari Xiaoyan. Guyuan lalu berkata, "Apakah kamu sudah mendapatkan metode untuk menghidupkan kembali Xiaoshuan?" tanya dari Guyuan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, "Fragmen jiwa leluhur telah menghilang dari dalam makam surgawi," ucap dari Xiaoyan. Guyuan terkejut mendengar itu. Dia menghela napas dan berkata, "Besok adalah batas waktu yang disebutkan oleh klan Hun. Apa rencanamu saat ini?" ucap dari Guyuan. Xiaoyan lalu menjawab, "Apa lagi yang bisa aku lakukan? Aku tidak punya pilihan lain," ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Li Ying dan Yan Zin bertukar pandangan setelah mendengar kata-kata ini. Mereka hanya bisa menghela nafas. Guyuan tidak terkejut dengan jawaban Xiaoyan. Dia merenung sejenak sebelum berkata, "Kalau begitu kita berangkat besok. Para ahli dari 3 klan akan mengikutimu. Setelah ayahmu selamat, kita semua akan menyerang bersama-sama. Kita harus merebut kembali batu giok kuno atau bahkan menghancurkannya jika perlu," ucap dari Guyuan. Mendengar itu Xiaoyan lalu mengangguk. Gudao berkata, "Kami juga telah mengirim berita ke aliansi Sky Mansion. Kemungkinan orang-orangmu akan sampai di pegunungan pemakaman besok," ucap dari Gudao. Xiaoyan mendengar itu dia lalu mengangguk lagi. Guyuan lalu berkata, "Aku telah membangun terowongan spasial yang menghubungkan klan Yan dan klan Li dan juga Gu. Karena kamu sudah kembali dari retreat, berarti kita sudah sepenuhnya siap. Sekarang kita hanya harus menunggu besok," ucap dari Guyuan.
Malam menutupi alamku. Xiaoyan berdiri di halaman kecil yang tenang di dalam hutan bambu. Matanya melihat ke langit. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan berkata, "Ayah, besok kita akan berkumpul kembali." Tiba-tiba Sun Er datang dan bersandar di punggung Xiaoyan. Tangannya memeluk pinggangnya. Sun Er lalu berkata, "Kakak Xiaoyan, Paman Xiao pasti akan sangat senang jika dia mengetahui pencapaianmu saat ini," ucap dari Sun Er. Xiaoyan lalu membalikan tangannya dan meraih tangan Sun Er. Setelah itu, dia meraih Sun Er ke dalam pelukannya. Xiaoyan lalu berkata, "Dulu aku telah memberitahu ayah bahwa aku ingin Sun Er menjadi istriku. Pada saat itu ayah dengan tegas memperingatkanku untuk tidak berangan-angan seperti itu," ucap dari Xiaoyan. Wajah Sun Er bersandar di dada Xiaoyan. Wajahnya sedikit malu setelah mendengar kata-kata itu. Xiaoyan lalu meraih pinggang Sun Er. Xiaoyan melambaikan tangannya. Pintu ruangan terbuka. Mereka pun bergegas masuk ke kamar. Pintu itu pun ditutup rapat. Malam itu sunyi, sementara ruangan mereka berdua dipenuhi dengan cinta. Ya mungkin ya begitulah. Jadi suasana di kamarnya lagi penuh cinta. Mungkin cipika-cipiki atau apa nggak tahu lah. Yang penting ya begitulah, intinya begitu ya. Singkat cerita, keesokan harinya Xiaoyan perlahan keluar dari ruangan itu. Xiaoyan mengangkat kepalanya, menatap gunung di depannya. Dia berkata kepada Sun Er, "Ayo kita pergi." Xiaoyan memegang tangan Sun Er dan terbang menuju langit. Singkat cerita, Xiaoyan dan Sun Er pun tiba di langit di atas gunung. Tempat itu sudah dipenuhi banyak orang. Banyak ahli dari klan Gu naik ke langit dan membentuk formasi yang teratur. Gu Yuan muncul di samping mereka. Hahaha, akhirnya kalian tiba. Sepertinya kalian berdua benar-benar berencana membuatku menjadi kakek sesegera mungkin ya, ucap dari Gu Yuan. Nah berarti bener cuy. Jadi pas pintunya tertutup itu emang dilewat. Scene-nya emang dilewat, jadi tertutup ya, penuh cinta bak bik buk ya intinya. Nah di situ mungkin Xiaoyan-nya lagi habak-habak sama Sun Er kalau di versi gua ya. Tapi emang di skripnya seperti itu. Jadi pintunya ditutup, ruangannya udah ditutup, terus suasana penuh cinta, mungkin kameranya kemana mungkin begitu ya. Jadi nggak ada suara ih juga, nggak ada di situnya lagi ada suara nggak ada. Jadi kalian bisa traveling sendiri deh. Oke lanjut. Kata-kata Gu Yuan menyebabkan Xiaoyan terkejut dan membuat wajah Sun Er memerah. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Gu Yuan tertawa melihat tingkah mereka. Xiaoyan lalu berkata, "Enggak kok om, cuman cium doang, cium pipi dikit." Xiaoyan menyapu para ahli setelah mengatakan itu. Hatinya terpana oleh kekuatan klan Gu. Gu Yuan adalah yang terkuat di dalam klan Gu. Suara angin tiba-tiba muncul. Wush. Sekelompok besar sosok hitam melintas di atas langit mereka. Muncul di langit satu persatu. Kelompok itu dipimpin oleh Yan Jin. Yan Jin tersenyum, menangkupkan kedua tangannya menghadap Gu Yuan. Puluhan orang berdiri di belakangnya. Yan Jin lalu berkata, "Hahaha, kepala klan Gu Yuan, semua elit dari klan Yan telah dikerahkan." Xiaoyan menyapu mata ke arah mereka. Tatapannya berhenti pada seseorang wanita cantik berjubah merah. Nah mulai nih anak, fuckboy jangan dilihat atau yang begitu mah. Yan Jin lalu berkata, "Hahaha, teman muda Xiaoyan, ini adalah penetua Howling," ucap dari Yan Jin. Howling lalu berkata, "Aku peri Howling, bukan penetua Howling." Tatapannya beralih kepada Xiaoyan. Howling kembali berkata, "Tidak diduga dia telah mencapai Jiwadi. Klan Xiao telah menghasilkan Xiao Xuan lainnya. Sepertinya surga benar-benar memberkati klan Xiao," ucap dari Howling. Xiaoyan lalu berkata, "Peri Howling terlalu memujiku," ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum. Gu Yuan membuka mulutnya dan dengan lantang dia berkata, "Semua orang harus mengikuti apa yang akan kita lakukan hari ini. Setiap orang harus memahami dengan jelas kekuatan klan Hun. Dan jangan meremehkan kekuatan musuh," ucap dari Gu Yuan. "Karena semua orang sudah mengerti, mari kita bergerak sekarang," ucap Gu Yuan lagi. Gu Yuan melambaikan tangannya. Ruangan di depannya retak dan membentuk terowongan besar. Dia memimpin semua orang untuk masuk. The Boreal Sky Mountain Range terletak di wilayah barat laut daratan tengah. Serangkaian suara angin kencang bergema di atas pegunungan. Gu Yuan mendarat di tanah. Dia lalu berkata, "Sepertinya kita sudah sampai," ucap dari Gu Yuan.
Para ahli dari 3 klan bergegas melakukan penelusuran singkat di sekitar pegunungan sebagai tindakan pencegahan terhadap penyergapan yang dilakukan oleh klan Hun. Yanzin lalu berkata, "Sepertinya klan Hun belum tiba," ucap dari Yanzin. Gu Yuan mengangguk. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan tersenyum melihat langit utara. Dia lalu berkata, "Aliansi Sky Mansion telah tiba," ucap dari Xiaoyan. Yanjin dan Li Ying berkata, "Sepertinya aliansi Sky Mansion benar-benar mengerahkan semua kekuatannya." Bayangan hitam dengan cepat muncul di pegunungan dari segala arah. Yang memimpin mereka adalah Yellow. Di belakangnya ada Cailin, dokter peri kecil, Xiao Chen, dan yang lainnya. Bahkan leluhur Menara Pil dan Patua Senong pun ikut. Kedua belah pihak terlibat dalam percakapan saat pasukan besar berkumpul. Sementara itu Xiaoyan mengobrol dengan Xiao Chen. Bau wewangian tiba-tiba tercium saat Xiaoyan sedang mengobrol dengan Yao Chen. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat Cailin menghampirinya. Sun Er di samping Xiaoyan lalu berkata, "Kakak Cailin, kita bertemu lagi. Apakah Xiao Xiao baik-baik saja?" Tanya dari Sun Er. Luar biasa Sun Er. Luar biasa. Wajah dingin Cailin mengungkapkan sedikit senyum setelah mendengar ini. Dia lalu berkata, "Iya, dia baik-baik saja. Tetapi dia sedang meratapi orang yang jarang pulang ke rumahnya," ucap dari Cailin. Sun Er tersenyum mendengar kata-kata itu. Xiaoyan di sampingnya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tampaknya Cailin kesal karena Xiaoyan sudah lama tidak pulang. Tatapan Cailin beralih kepada Xiaoyan. "Apakah lukamu sudah sembuh?" Tanya dari Cailin. Enak banget jadi Xiaoyan ya, ampun. "Iya, aku sudah sepenuhnya sembuh," ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum. Setelah interaksi singkat, semua orang kembali bersikap siaga. Waktu perlahan berlalu. Xiaoyan dan Gu Yuan yang duduk di atas batu besar tiba-tiba membuka mata mereka. Gu Yuan lalu berkata, "Akhirnya mereka telah tiba." Bagian dalam gunung tiba-tiba mengungkap lapisan kabut hitam. Kabut hitam menyelimuti tempat itu yang akhirnya berubah menjadi terowongan spasial besar. Sosok Hun Tiandi muncul diikuti Nihility Devouring Flame, 4 orang suci iblis dan para ahli klan Hun. Li Ying berteriak, "Hun Tiandi, kembalikan batu giok dari 3 klan kami. Kalau tidak kami pasti akan menyerang alam Hun kelak," ucap dari Li Ying. Hun Tiandi tertawa dan berkata, "Menyerang alam Hun? Tidak akan ada orang yang bisa melakukannya," ucap dari Hun Tiandi. Tatapan Hun Tiandi beralih kepada Xiaoyan. Dia lalu berkata, "Apa yang kamu rencanakan, ha? Apakah kamu akan menggunakan batu giok kuno untuk ditukar dengan ayahmu? Atau kamu akan merebutnya dengan paksa?" tanya Hun Tiandi. Xiaoyan lalu berkata, "Aku ingin bertemu dengan ayahku," ucap dari Xiaoyan. Hun Tiandi melambaikan tangannya dan ruangan di belakangnya berfluktuasi. Suara rantai segala terdengar. Setelah itu sebuah penjara yang muncul dari kabut hitam muncul di langit. Ada sosok tua di dalamnya. Banyak rantai mengikat tubuhnya. Sosok itu adalah ayah dari Xiaoyan, yaitu Xiao Zhan. Tubuh Xiaoyan bergetar saat dia melihat rantai logam melilit ayahnya. Aura spiritual yang besar melonjak dari tubuh Xiaoyan. Melihat itu Hun Tiandi lalu berkata, "Sungguh hebat Xiaoyan." Mendengar itu Xiao Zhan di belakang Hun Tiandi berkata, "Xiaoyan, Xiaoyan," ucap dari Xiao Zhan. Sosok tua itu perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya berhenti pada pemuda berpakaian hitam yang melayang di langit. Air mata turun dari matanya. Xiao Zhan lalu berkata, Yan Er." Xiao Zhan di dalam penjara itu mengangkat tangannya dengan susah payah. Matanya menatap tajam kepada Xiaoyan. Xiao Zhan lalu berkata, "Anakku." Air mata terus mengalir dari matanya. Xiao Zhan segera berteriak, "Yan Er, pergi dari sini," ucap dari Xiao Zhan. Setelah dipenjara oleh klan Hun selama bertahun-tahun, dia jelas menyadari betapa menakutkannya klan Hun. Hun Tiandi lalu berkata, "Sungguh pemandangan yang sangat menyentuh. Xiaoyan, mungkin seharusnya kamu berterima kasih kepada kami. Ayahmu memiliki bakat yang luar biasa. Jika dia berlatih secara manual, dia tidak akan bisa mencapai kelas Do Huang seumur hidupnya. Untuk memungkinkan dia hidup dengan aman sampai sekarang, kami telah memberinya cukup banyak pil obat dari klan Hun. Kalau tidak, kecelakaan mungkin sudah lama terjadi kepadanya," ucap dari Hun Tiandi. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Percayalah, aku akan mengingat bantuan besarmu itu," ucap dari Xiaoyan.
Li Ying dan yang lainnya terkejut saat mereka melihat senyum di wajah Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengepalkan tangannya. Sebuah batu giok kuno muncul. Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah, ayo bertransaksi," ucap dari Xiaoyan. Hun Tiandi lalu berkata, "Kita akan menukar Xiaoyan dengan batu giok bersamaan. Kamu harus mengerti betapa mudahnya bagiku untuk membunuh ayahmu. Oleh karena itu jangan macam-macam," ucap dari Hun Tiandi. Xiaoyan lalu merentangkan tangannya dan batu giok kuno perlahan terbang di bawah kendalinya. Melihat itu Hun Tiandi juga melambaikan tangannya. Penjara yang dibentuk oleh kabut hitam dihancurkan. Semua rantai logam di tubuh Xiaoyan terlepas. Hun Tiandi mengepalkan tangannya. Sinar cahaya hitam meraih Xiaoyan. Xiaoyan dibawa ke arah Xiaoyan di bawah kendali cahaya hitam. Setelah itu Xiaoyan melesat ke depan. Tangannya meraih Xiaoyan. Dia menebas penahan hitam di sekitar tubuh Xiaoyan. Hun Tiandi meraih batu giok kuno tepat saat Xiaoyan berhasil menyelamatkan Xiaoyan. Xiaoyan dengan cepat terbang ke aliansi. Setelah itu dia dengan hati-hati menurunkan Xiaoyan. Tangan Xiaoyan menyentuh wajah Xiaoyan. Dia lalu berkata, "Yan ini benar-benar kamu," ucap dari Xiaoyan. Air matanya mengalir tak terkendali. Xiaoyan berlutut dan berkata, "Ayah, kamu telah menderita sangat lama. Maafkan aku," ucap dari Xiaoyan. "Yan bangunlah, ini bukan salahmu. Ini semua karena ayah tidak berguna," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan buru-buru mengangkat Xiaoyan berdiri. Xiaoyan lalu berkata, "Ayah, kakak sudah menunggu. Aku akan membawamu menemui mereka setelah masalah ini selesai. Sekarang izinkan aku untuk menyelesaikan beberapa masalah," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan segera menoleh kepada para ahli. Lalu dia berkata, "Lindungi ayahku." Para ahli Sky Mansion serentak berkata, "Kepala aliansi, percayalah kami akan melindunginya dengan nyawa kami." Segera para ahli bergerak dan muncul di sekitaran Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, "Yan ini..." Xiaoyan berkata, "Ayah tidak perlu khawatir. Mereka akan menjagamu," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan berbalik dan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Hun Tiandi yang memegang batu giok kuno. Xiaoyan segera berteriak, "Ayo kita serang mereka," ucap dari Xiaoyan. Mendengar teriakan itu energi besar melonjak dari kelompok Xiaoyan. Orang-orang dari klan Gu, klan Yan, klan Li, dan bahkan klan Hun mulai mengaktifkan formasi. Li Ying berteriak, "Hun Tiandi, serahkan batu giok kuno itu. Kalau tidak kami pasti akan melenyapkan klan Hun," ucap dari Li Ying. Hun Tiandi lalu berkata, "Oh iya? Aku ingin tahu bagaimana kamu melakukannya," ucap dari Hun Tiandi. Gu Yuan lalu berkata, "Hun Tiandi, kami tidak akan membiarkanmu membuka istana dewa kuno," ucap dari Gu Yuan. Tubuhnya perlahan naik ke udara. Energi besar mulai melonjak. Awan gelap dengan cepat berkumpul di langit. Hun Tiandi lalu berkata, "Hahaha, Gu Yuan, sudah kubilang, dengan hancurnya klan Xiao tidak ada lagi yang bisa menghentikan klan Hun," ucap dari Hun Tiandi. Li Ying segera berteriak, "Banyak bacot lu! Semua anggota klan Li gunakan formasi 9 naga langit petir," ucap dari Li Ying. Para ahli dari klan Li serentak berkata, "Dipahami." Segera banyak sinar cahaya perak naik dari dalam tubuh mereka dan dengan cepat berkumpul menjadi awan petir di langit. Cahaya perak menyala dan akhirnya berubah menjadi naga petir berukuran 1000 kaki. Para ahli klan Li lalu berteriak, "Serang!" Yanzin berteriak, "Klan Yan, teknik langit pembakaran hebat," ucap dari Yanzin. Api mengerikan segera melonjak dan akhirnya menyala. Api berubah menjadi lautan api yang menyapu ke arah klan Hun. Klan Gu juga segera berteriak, "Cermin dewa kuno!" Cermin kuno yang menutupi seluruh tempat terbentuk. Pilar cahaya yang sangat besar ditembakkan. Cucu, bus, buar. Semua serangan meletus. Suara gemerincing rantai dipancarkan dari awan hitam di belakang Hun Tiandi. Rantai hitam yang tidak terhitung jumlahnya melesat keluar dari dalam awan hitam membentuk jaring langit. Dadedor, berduk, reok, buar. Setelah tabrakan serangan itu, jaring hitam pun runtuh. Gu Yuan berteriak, "Hun Tiandi, kali ini biarkan kita berdua memutuskan pemenangnya." Kaki Gu Yuan menginjak ruangan kosong, tubuhnya melesat ke awan. Hun Tiandi tersenyum, tubuhnya bergerak dan langsung muncul di depan Gu Yuan. Para ahli dari 3 klan dan aliansi Sky Mansion bergegas keluar dari belakang. Para ahli dari klan Hun terbang keluar dari awan hitam. Segera pertarungan besar pun meletus di langit. Dadedor, bebek 2000. Buah, ger.
Li Ying dan Yan Jin mengunci target pada Nihility Devouring Flame. Nihility Devouring Flame berkata, apakah kalian berpikir bisa mengalahkanku? Ucap dari Nihility Devouring Flame. Nihility Devouring Flame melambaikan tangannya. Api hitam naik dan langsung menyerang Li Ying dan Yan Jin. Dengan semakin banyak ahli yang bertukar serangan, seluruh pegunungan mulai bergetar hebat. Dadedo, buar! Xiaoyan membunuh semua elit Dozun dari klan Hun yang ia temui. Sebuah riak tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan. Api hitam pekat melonjak dan berubah menjadi tombak hitam yang menyerang bagian belakang Xiaoyan. Namun sebelum tombak hitam itu sampai, tombak itu terlempar. Bletrang, ping! Xiaoyan menoleh. Matanya melihat ke arah sosok manusia yang terbungkus api hitam. Sosok itu adalah Hun Misheng, kepala dari Hall of Soul. Xiaoyan lalu berkata, Hun Misheng, ternyata kamu memang masih hidup, ucap dari Xiaoyan. Hun Misheng berkata, Xiaoyan, aku tidak akan mati semudah itu, ucap dari Hun Misheng. Tangan Hun Misheng bergetar, api hitam pekat langsung berubah menjadi rantai api hitam besar menembak ke arah Xiaoyan. Melihat itu Xiaoyan lalu berkata, pecah, trak! Seketika rantai api hitam hancur. Melihat itu Hun Misheng mengerti bahwa dirinya saat ini tidak lagi cocok melawan Xiaoyan. Dia segera berbalik dan dengan cepat mundur. Xiaoyan lalu berkata, kamu tidak akan bisa melarikan diri kali ini, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan melangkah maju dan menekan jarinya ke depan menembus api hitam di sekitar Hun Misheng. Buar! Tubuh Hun Misheng menegang. Api hitam di sekitarnya segera menghilang. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ini tekanan spiritual dari The Soul State? Ucap dari Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil? Kayaknya pertempuran ini bakalan lama nih bro. Jadi bakalan dar-der-dor terus gua nih kayaknya. Gua selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gua selalu berterima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Gue sebenarnya pengen deket banget sama kalian semua tuh bro. Jadi kita bisa seri ngobrol apa gitu. Kalau misalkan gue ngiseng-ngiseng nge-lab, cuman waktu gue emang nggak ada habis buat ngedubbing doang. Jadi ya nanti kalau kita ada waktu luang kita ngobrol-ngobrol, kita ngebahas apa gitu biar seru-seru kayak tadi yang nge-lab sebentar gitu ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah like, comment, share. Dan buat kalian yang suka akan konten gue, silahkan kalian bagi-bagikan di forum-forum BTTH atau di grup-grup BTTH. Dan itu udah cukup ngebantu gue selama ini, udah cukup itu cukuplah untuk bantu gue gitu, untuk bantu gue lihat viewersnya dan lihat bikin gue lebih semangat lagi. Dan oke, terima kasih dan assalamualaikum, dadah.